Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Winarti, mahasiswa PPG UNES Angkatan 2. Kali ini kita akan belajar tentang materi dan perubahannya. Untuk kompetensi dasar yang pertama yaitu menganalisis perubahan materi dan pemisahan campuran dengan berbagai cara. Yang kedua, melakukan pemisahan campuran untuk pemecahan konsep kehidupan melalui praktikum. Untuk IPK yang pertama, menganalisis sifat-sifat fisika dan sifat-sifat kimia materi. Yang kedua, menganalisis sifat intensif dan ekstensif materi. Yang ketiga, menganalisis perubahan fisika. Yang keempat, menganalisis perubahan kimia. Kemudian menganalisis perubahan fisika dan perubahan kimia. Ilmu kimia adalah bagian dari pengetahuan alam atau sains yang mempelajari tentang sifat, struktur, komposisi materi, perubahan, dan energi yang menyertai perubahan materi. Nah, coba apa yang dapat kamu amati dari gambar di bawah ini? Gambar ini adalah berbagai contoh materi yang ada di alam ini. Di situ ada pipa, ada ban, ada sepeda motor adalah salah satu contoh materi yang ada di alam ini. Jadi, materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruangan. Apa yang akan diperoleh jika materi dibagi terus-menerus? Nah, di situ ada berbagai macam contoh materi. Kamu lihat ada yang pertama ada tabung gas, kemudian ada aluminium, kemudian ada besi berkarat, kemudian ada buah yang membusuk, kemudian ada es batu. Nah, di situ berkaitan dengan perubahan fisika dan perubahan kimia. Mengapa LPG mudah terbakar? Yang kedua, mengapa besi mudah berkarat daripada aluminium? Kemudian yang ketiga, mengapa buah yang dibiarkan lama akan membusuk? Kemudian yang terakhir, mengapa es batu yang dibiarkan akan mencair? Jadi, sifat-sifat materi ada dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika yaitu sifat yang dapat diamati karena ada perubahan fisika atau perubahan yang tidak kekal. Contohnya ada suhu, massa, warna, bau, titik-titik, kelarutan, berat jenis, kekerasan, dan kelistrikan. Kemudian sifat kimia adalah sifat-sifat yang dapat diamati atau muncul pada saat terjadi perubahan kimia. Sifat kimia meliputi mudah tidaknya besi berkarat, mudah tidaknya terbakar, kemudian mudah tidaknya meledak. Perubahan materi ada dua macam, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika yaitu bersifat dapat balik atau reversibel. Contohnya adalah lilin yang meleleh, kemudian air membeku, dan besi memuai. Sedangkan perubahan kimia itu kebalikan dari perubahan fisika, yaitu bersifat tidak balik atau irreversibel dan bersifat kekal. Kemudian menghasilkan zat baru yang berbeda dengan zat semula. Perubahan kimia dapat kita sebut dengan reaksi kimia. Contohnya ada besi berkarat, kertas, atau kayu terbakar, proses fotosintesis, kemudian pemanasan batu kapur. Ciri-ciri perubahan kimia. Yang pertama, perubahan bau. Kemudian perubahan warna, kemudian pembentukan gas, kemudian timbulnya cahaya, kemudian pembentukan endapan baru, dan perubahan pH. Contoh perubahan materi meliputi
Gula adalah senyawa yang mudah terurai atau terdekomposisi dengan pemanasan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Misalnya karbon aktif yang tidak dapat terurai lagi baik secara fisika maupun kimia, tetapi dapat berubah struktur dan sifatnya menjadi grafit dan intan. Terima kasih buat semuanya. Semoga ilmu yang kalian pelajari dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.